Halo, perkenalkan nama saya Nika Dek Cintia Witati, NIM 1910304, kelas Manajemen Keuangan P. Halo, perkenalkan nama saya Nilufer Dayanti, NIM 19103031, kelas P. Perkenalkan nama saya Nika Dek Dwi Anggreni, NIM 19103032 dari kelas P. Hai, perkenalkan nama saya Niwayan Winda Utari, NIM 191034008 dari kelas Manajemen Keuangan P. Definisi persediaan. Perlu kita ketahui bahwa persediaan merupakan keseluruhan barang atau kelengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Manajemen persediaan merupakan sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan, dan beberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian, kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Manajer operasi di seluruh dunia telah menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika sebuah barang tidak tersedia. Kemudian ada tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan jumlah bahan baku yang tepat, lead time yang tepat, dan biaya minimum. Tujuan manajemen persediaan ada 4, yaitu 1. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukannya. Persediaan juga memiliki fungsi. Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang dapat menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Persediaan memiliki 4 fungsi. 4 fungsi persediaan antara lain: 1. Untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang antisipasi dan memisahkan perusahaan dan fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Dan yang terakhir, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Jenis-jenis persediaan. Untuk mengakomodasi fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock, yang dimana bahan-bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses manufaktur. Persediaan ini dapat digunakan untuk melakukan decouple pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process with inventory. Produk-produk atau komponen-komponen bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi. Persediaan-persediaan yang untuk persediaan pemeliharaan, perbaikan, operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. Yang keempat, yang terakhir, persediaan barang jadi atau finished good stock. Barang yang sudah siap dijual tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Selanjutnya, model-model dalam mencegah stock out. Ketika permintaan sulit diproduksi dalam presisi yang besar serta menjaga stok supaya risiko berkaitan dengan kehabisan persediaan atau stock out dapat dikelola, terdapat 3 model sebagai berikut. Yang pertama, media periode tunggal atau single period model. Model ini digunakan pada waktu melakukan pembelian suatu kali
atas suatu produk. Contohnya ketika membeli kaos yang akan dijual karena ada suatu pertandingan olahraga tertentu. Yang kedua, model kuantitas pesanan tetap atau fixed order quantity model. Model ini digunakan ketika kita ingin menyimpan suatu produk dalam persediaan dan setiap kali akan memasok ulang telah ditentukan jumlah tertentu yang harus dipesan. Persediaan barang tersebut diawasi sampai volumenya turun ke level yang mana risiko akan habisnya persediaan cukup besar sehingga terpaksa melakukan pemesanan. Dan yang ketiga, model period waktu tetap, fixed time period model. Model ini serupa dengan model kuantitas pesanan tetap, yaitu digunakan ketika persediaan barang harus ada dan siap digunakan. Dalam model ini tidak dilakukan pengawasan terhadap tingkat persediaan dan pemesanan ketika volumenya menurun hingga mencapai kuantitas kritis. Tetapi, barang tersebut dipesan pada interval waktu tertentu, misalnya setiap Jumat pagi atau setiap Sabtu pagi. Model ini sangat sesuai ketika pemesanan sedang dilakukan atas sekelompok barang secara bersama. Next ada sistem persediaan. Berdasarkan sistem persediaan yang digunakan, maka dapat dikelompokkan menjadi 1. Sistem persediaan independen. Sistem persediaan independen merupakan suatu sistem persediaan dalam hal jumlah persediaan dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tidak dipengaruhi oleh kebutuhan atas proses produksi di suatu organisasi. Contohnya yaitu persediaan barang jadi. Yang kedua ada sistem persediaan dependen yang merupakan suatu sistem persediaan dalam hal permintaan terhadap item produk tertentu tergantung atau dipengaruhi oleh permintaan satu atau beberapa item produk lainnya dalam sistem persediaan. Next ada faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Nah, terdapat berbagai macam faktor. Yang pertama yaitu perkiraan pemakaian bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijakan pembelanjaan, pemakaian bahan, waktu tunggu, model pembelian bahan, persediaan pengaman, dan yang terakhir ada pembelian kembali atau repurchase. Next ada cara menghitung persediaan. Jumlah pemesanan yang dapat diminimalkan total biaya persediaannya dapat ditentukan dengan model Economic Order Quantity atau EOQ. Metode EOQ merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah barang yang seharusnya dipesan tiap kali pemesanan atau pembelian. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah bahan baku yang ekonomis. Nah, rumusnya yaitu EOQ sama dengan 2 dikalikan pemakaian bahan periode waktu, dikalikan biaya pemesanan per pesanan, lalu dibagi dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua, kita perlu menentukan safety stock. Nah, adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock bahan baku, yaitu keterlambatan dalam penyerahan bahan baku. Yang kedua, pembelian bahan baku dalam skala kecil maupun skala besar setiap saat. Yang ketiga, kemudahan dalam menduga bahan baku yang diperlukan. Yang keempat, adanya keterkaitan biaya penyimpanan dengan biaya ekstra kekurangan persediaan. Nah, adapun rumus untuk menghitung safe stock yaitu safe stock sama dengan pemakaian maksimal dikurangi pemakaian rata-rata lalu dikalikan dengan lead time. Yang ketiga ada titik pemesanan kembali atau reorder point. Reorder point sangat memperhatikan dalam hal persediaan yang masih tersisa di gudang. Baru kemudian akan melakukan pemesanan kembali jika persediaan di gudang sudah menipis. Nah, untuk menghitung reorder point yaitu reorder point sama dengan lead time dikalikan rata-rata pemakaian selama satuan waktu tunggu. Lalu ditambahkan dengan safety stock. Yang keempat, kita perlu menghitung
menghitung penentuan persediaan maksimum. Tujuannya adalah untuk menghindari kelebihan stok di gudang yang nantinya akan menyebabkan kelebihan modal kerja. Nah, rumusnya yaitu TIC sama dengan 2 dikalikan EOQ dikalikan biaya pemesanan rata-rata lalu dikalikan dengan biaya penyimpanan per unit. Baik, di sini saya akan membahas tentang contoh soal manajemen persediaan, yaitu PT Ayam Kampus pada tahun mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 24.000 unit. Harga beli bahan baku per unit sebesar Rp2.000. Biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan transaksi pemesanan kisaran Rp100.000. Sedangkan carrying cost sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Pertanyaannya yaitu A. Berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ? Kemudian B. Berapakah kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun? Dan C. Berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan dalam catatan 1 tahun sama dengan 365 hari? Berikut adalah jawaban dari soal yang saya uraikan tadi, yaitu A. Cara menghitung jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ adalah sama dengan akar dari 2 dikali pemakaian bahan periode waktu dikali biaya pemesanan per pesanan dibagi biaya penyimpanan per unit per tahun, sama dengan akar dari 2 dikali 24.000 dikali 100.000 dibagi 2.000 dikali 20%, sama dengan akar dari 12 juta yaitu sebesar 3.464 unit. Jumlah pemesanan yang paling ekonomis yaitu sebesar 3.464 unit. Kemudian untuk soal yang B, pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir, yaitu dengan cara pemakaian bahan periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ sama dengan 24.000 dibagi 3.464, yaitu 7 kali pemesanan. Jadi jumlah pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir adalah 7 kali pemesanan. Kemudian jawaban untuk soal C, yaitu jika dalam setahun sama dengan 365 hari, maka pemesanan dilakukan yaitu 365 dibagi 7 sama dengan 52 hari. Maka perusahaan melakukan pemesanan yaitu setiap 52 hari sekali. Alexa, like gratis, cepetan, dibentak, tombol merah,